panggilan telepon ke orang tua yang terus Anda tunda dengan alasan sekarang sedang sibuk, sketsa rencana bisnis yang perlahan menguning di dalam laci, menunggu momen yang tepat, janji pada diri sendiri untuk mulai hidup lebih sehat. Sebuah janji yang selalu dimulai hari Senin depan, sebuah hari Senin yang tampaknya tidak pernah tiba. Keinginan untuk mempelajari sebuah keterampilan baru yang terparkir rapi di daftar suatu saat nanti. Ini adalah sebuah bisikan yang lembut, familiar, rasional, dan sangat manusiawi. Bisikan yang merayu kita dengan janji kelegaan sesaat. Bisikan nanti saja. Ia terdengar tidak berbahaya. Ia terasa seperti sebuah pilihan yang bijaksana di tengah dunia yang penuh tuntutan. Tapi jika Anda mendengarkannya cukup sering, hari demi hari, minggu demi minggu, bisikan itu akan berhenti menjadi pilihan dan mulai menjadi penjara. Sebuah penjara tak terlihat yang Anda bangun sendiri, yang dindingnya terbuat dari semua kesempatan yang terlewatkan, semua potensi yang tidak terpenuhi, dan semua versi kehidupan yang tidak pernah Anda jalani. Video ini bukan untuk semua orang. Video ini untuk Anda, untuk kamu yang terus berkata nanti saja pada hidupmu. Kita seringkali menyalahkan kemalasan, kita mencambuk diri kita sendiri di dalam keheningan dengan label, tidak disiplin, atau kurang motivasi. Kita percaya bahwa jika saja kita memiliki kekuatan tekad sebesar baja, semua akan berbeda. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa masalahnya bukanlah pada kurangnya kekuatan Anda, melainkan pada pemahaman Anda tentang cara kerja kekuatan itu sendiri? Bagaimana jika prokrastinasi bukanlah sebuah cacat karakter, melainkan sebuah mekanisme logis dari otak yang sedang Anda lawan dengan strategi yang fundamentalnya salah? Untuk memahami mengapa bisikan nanti saja begitu kuat, kita harus menyelam ke dalam sistem operasi purba yang berjalan di dalam kepala kita. Otak kita, pada intinya, adalah sebuah mesin yang dikendalikan oleh dua tuan besar yang saling bertentangan, keinginan untuk mengejar kenikmatan dan dorongan untuk menghindari rasa sakit. Ini adalah program bertahan hidup yang telah terukir dan disempurnakan selama jutaan tahun evolusi. Nenek moyang kita di sabana Afrika harus menghindari rasa sakit uncommon predator, kelaparan, dan mengejar kenikmatan makanan, tempat berlindung, komunitas, untuk bisa bertahan hidup dan meneruskan gen mereka. Masalahnya adalah perangkat lunak purba yang sangat efektif untuk bertahan hidup di sabana ini sekarang berjalan di dunia modern yang penuh dengan jebakan kenikmatan artifisial. Otak Anda tidak bisa membedakan antara ancaman seekor harimau dengan ancaman dari tugas berat yang terasa sulit, membosankan, dan mungkin mengandung risiko kegagalan. Keduanya, di tingkat neurologis, sama-sama ditandai oleh sistem limbik Anda sebagai rasa sakit yang harus dihindari. Sebaliknya, otak Anda juga tidak bisa membedakan antara kenikmatan menemukan sumber makanan bergizi dengan kenikmatan dari notifikasi, like di media sosial. Keduanya sama-sama membanjiri sirkuit penghargaan Anda dengan dopamin dan ditandai sebagai kenikmatan yang harus dikejar. Sekarang bayangkan ini, di depan Anda ada tugas penting mengerjakan sebuah laporan, belajar untuk ujian, atau memulai sebuah proyek. Korteks prefrontal Anda, bagian otak yang rasional dan berorientasi masa depan, tahu bahwa menyelesaikan ini penting. Tapi sistem limbik Anda, bagian yang lebih tua dan lebih kuat, hanya merasakan satu hal. Ini butuh usaha, ini tidak pasti, ini terasa menyakitkan. Ia langsung menandainya dengan label merah besar, rasa sakit di muka. Tepat di sebelahnya, ada ponsel Anda. Ia menawarkan guliran tak berujung, video lucu, gosip, dan validasi sosial. Sistem limbik Anda menandainya dengan label hijau terang, kenikmatan instan. Sebagai navigator yang diprogram hanya untuk menghindari rasa sakit dan mengejar kenikmatan saat ini juga, pilihan mana yang akan ia ambil? Tentu saja pilihan yang kedua. Ini bukanlah pertarungan yang adil. Ini bukanlah kemalasan. Ini adalah efisiensi brutal dari mesin bertahan hidup di dalam kepala Anda yang sedang melakukan tugasnya dengan sempurna. Lalu, di manakah letak ilusi terbesar dari nanti? Ilusi itu adalah keyakinan bahwa dengan menunda, kita telah berhasil menghindari rasa sakit. Padahal tidak, kita tidak menghilangkannya. Kita hanya mengambil pinjaman dari masa depan dengan bunga yang sangat tinggi. Saat Anda memilih kenikmatan instan dari menunda, otak Anda memberikan sedikit hadiah kelegaan. Syukurlah, aku tidak harus melakukannya sekarang. Kelegaan sesaat ini bersifat adiktif. Kita menjadi kecanduan pada perasaan menunda itu sendiri, menciptakan sebuah lingkaran setan. Namun, rasa sakit dari tugas itu tidak hilang. Ia hanya menunggu, dan sembari menunggu, ia mengumpulkan bunga dalam bentuk stres dan kecemasan yang merayap pelan. Rasa bersalah mulai menghantui tidur Anda.
harga diri Anda mulai terkikis. Hingga pada satu titik biasanya, tepat sebelum tenggat waktu rasa sakit karena belum mengerjakan. Tugas itu akhirnya menjadi lebih besar dan lebih menakutkan daripada rasa sakit karena harus mengerjakannya. Di titik itulah, dalam kepanikan yang didorong oleh adrenalin, Anda akhirnya bertindak. Anda tidak bertindak karena inspirasi atau motivasi. Anda bertindak karena teror. Dan siklus ini terus berulang, menguras energi mental Anda. Namun, prokrastinasi pekerjaan hanyalah gejala dari penyakit yang jauh lebih dalam. Bahaya terbesar dari bisikan nanti saja adalah ketika kita mulai menerapkannya. Bukan hanya pada laporan yang harus dikerjakan, tapi pada esensi dari hidup itu sendiri. Nanti saja aku akan traveling dan melihat dunia kalau sudah punya banyak uang dan waktu luang. Nanti saja aku akan memulai bisnis sampingan itu kalau aku sudah lebih siap dan lebih ahli. Nanti saja aku akan menghabiskan waktu berkualitas dengan orang tua, toh mereka akan selalu ada. Nanti saja aku akan mengatakan aku cinta kamu, atau aku minta maaf, menunggu momen sinematik yang sempurna. Nanti adalah sebuah negeri dongeng, sebuah tempat imajiner di masa depan, di mana kita percaya bahwa kita akan menjadi versi diri kita yang lebih baik, lebih kaya, lebih pintar, lebih berani, lebih berenergi. Tapi nanti tidak pernah datang. Yang ada hanyalah serangkaian tak berujung dari hari ini, yang terus kita lewati dan sia-siakan. Tahun demi tahun berlalu. Bronnie Ware, seorang perawat paliatif yang menghabiskan bertahun-tahun merawat pasien di minggu-minggu terakhir hidup mereka, menulis sebuah buku tentang penyesalan terbesar orang-orang yang sedang sekarat. Dan penyesalan nomor satu yang paling sering ia dengar, bukanlah tentang hal-hal yang mereka lakukan dan gagal. Penyesalan terbesar mereka adalah tentang hal-hal yang tidak pernah mereka lakukan. Impian yang tidak dikejar, perasaan yang tidak diungkapkan, risiko yang tidak diambil. Mereka tidak menyesali rasa sakit karena disiplin. Mereka hancur lebur oleh rasa sakit karena penyesalan. Rasa sakit karena disiplin terasa berat, tapi ia sementara. Ia seperti beban yang Anda angkat di gym, sakit saat dilakukan, tapi membuat Anda lebih kuat sesudahnya. Ia adalah investasi. Sebalik, rasa sakit karena penyesalan terasa ringan, pada awalnya hanya sebuah kelegaan kecil karena menunda, tapi bebannya terus bertambah dan terakumulasi seiring waktu. Hingga di akhir hidup, ia menjadi beban yang tak tertanggungkan dan tak bisa diubah. Jadi, bagaimana kita memutus siklus ini? Bagaimana kita membungkam bisikan nanti saja yang mematikan ini? Jawabannya bukanlah dengan mencari lebih banyak motivasi atau afirmasi positif. Jawabannya adalah dengan membalikkan formula di dalam otak kita. Kita harus belajar cara membuat rasa sakit karena tidak bertindak terasa lebih nyata, lebih mendesak, dan lebih menakutkan daripada rasa sakit karena bertindak. Lakukan latihan mental ini. Pikirkan satu hal penting yang terus Anda tunda. Sekarang, alih-alih memikirkan betapa sulitnya untuk memulai, paksa pikiran Anda untuk melakukan perjalanan ke masa depan. Bayangkan dengan jelas dan detail apa yang akan terjadi jika Anda tidak pernah memulainya. Bayangkan diri Anda 5 tahun dari sekarang, 10 tahun, di penghujung hidup Anda. Jika Anda terus menunda, di mana Anda akan berada? Peluang apa yang akan hilang selamanya? Hubungan apa yang akan menjadi dingin dan rusak? Versi diri seperti apa yang akan menatap Anda dari cermin? Penuh dengan kian-diandai dan kepahitan? Rasakan sakitnya. Rasakan sesaknya penyesalan imajiner itu, dan tarik rasa sakit dari masa depan itu ke saat ini. Tiba-tiba, rasa sakit karena harus memulai sekarang. Rasa sakit karena disiplin terasa jauh lebih kecil dan lebih bisa diterima dibandingkan dengan horor dari stagnasi abadi. Anda baru saja meretas sistem operasi purba Anda sendiri, menggunakan rasa sakit sebagai bahan bakar, bukan sebagai rem. Dan terakhir, sadarilah bahwa bisikan nanti saja seringkali berakar pada sebuah cerita lama yang terus Anda putar tanpa sadar tentang diri Anda. Aku bukan tipe orang yang disiplin. Aku selalu gagal dalam hal seperti ini. Aku tidak cukup baik. Cerita-cerita ini adalah identitas usang yang mungkin pernah berguna untuk melindungi Anda di masa lalu. Tapi kini ia menjadi sangkar yang membatasi Anda. Untuk benar-benar berubah, Anda harus berani menulis cerita baru. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Setiap kali Anda melakukan satu langkah kecil yang bertentangan dengan cerita lama Anda sedang memberikan satu suara, satu bukti nyata untuk identitas baru Anda. Masa lalu adalah sebuah cerita. Masa depan adalah sebuah imajinasi. Satu-satunya tempat di mana hidup Anda benar-benar terjadi adalah di ruang sempit antara tarikan dan hembusan napas Anda saat ini. Bisikan nanti saja akan selalu ada. Ia adalah lagu pengantar tidur dari zona nyaman Anda.
tugas Anda bukanlah untuk menghilangkannya, melainkan untuk belajar menari dengan ketakutan dan tetap melangkah maju, meskipun bisikan itu ada di telinga Anda. Jadi, untuk satu hal itu, hal terpenting yang terus Anda bisikan nanti saja, apa satu langkah terkecil, paling tidak mengintimidasi, yang bisa Anda ambil, bukan besok, tapi di menit berikutnya setelah video ini berakhir, pilihlah langkah itu. Dan mulailah benar-benar hidup.